Lembaga Seni dan Sastra Rebung asal Jakarta, meluncurkan buku cerita anak-anak, serangkaian Bulan Bahasa dan Ubud Writers and Riders Festival di kawasan Sanggingan Ubud, tanggal 28 Oktober tahun 2022. Kegiatan ini juga diselingi mendongeng yang melibatkan puluhan anak-anak gianyar. Seperti apa kegiatan yang penuh kemeriahan disertai keakraban di antara anak-anak, disertai dengan penyampaian dongeng penuh lelucon segar ini? Ikuti videonya sampai tuntas dan jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya, agar Anda mendapatkan informasi terkini secara gratis dari Gatra Gianyar. Serangkaian Bulan Bahasa dan Ubud Writers and Riders Festival 2022, Lembaga Seni dan Sastra asal Jakarta, meluncurkan buku cerita anak karya terbarunya. Kedua buku itu adalah Klakson Tika Si Bekantan Pemberani, karya Nana Ernawati, dan buku cerita Siti dan Kugi Pantang Menyerah, karya dari Nurul Ilmi. Kegiatan dihadiri puluhan anak-anak beserta para gurunya. Kegiatan untuk memperkuat karakter anak-anak ini juga diselingi acara mendongeng oleh Ida Bagus Gede Baskara Manuaba, atau yang akrab disapa Gus Bau. Nana Ernawati, usai acara mengaku pentingnya mendongeng dalam membimbing anak-anak. Selain gampang diserap, dongeng juga sangat tepat untuk menyampaikan pesan moral guna menanamkan etika dan sopan santun bagi anak-anak. Dongeng juga mampu memperkuat landasan moral dan etika anak, yang kelak akan tumbuh menjadi pemimpin bangsa dan negara Republik Indonesia, yang berlandaskan pada kekuatan dan jiwa yang kukuh dengan dinavasi jiwa kebangsaan Indonesia. Karena itu sudah saatnya kegiatan mendongeng kembali digalakkan, baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga dengan didukung oleh pemangku kebijakan di semua sektor. Nah, disitulah saya ingin mengajak anak-anak yang mereka masih generasi yang awal sekali, yang nanti mereka 20 tahun lagi akan memimpin negeri ini. Kalau mereka di dalam kepala mereka sudah ditanamkan mencintai alam, memelihara alam, tidak merusak alam. Kita sedih kalau kita misalnya lihat pemberitaan ada daerah-daerah yang longsor, kemudian binatang-binatang punah, kemudian ada kura-kura yang ketemu di laut terjerat tali plastik misalnya. Itu sedih sekali, Pak. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Karena manusia tidak menyadari bahwa binatang-binatang itu mereka memiliki mata rantai untuk kehidupan manusia dan alam seisinya ini. Nanti mereka menjadi pemimpin akan bisa membuat alam ini seperti yang selama ini baik dan rusak, kemudian kita perbaiki lagi. Kenapa memilih dongeng? Ya, justru karena dongeng, Pak. Kalau kita mengajarkan kepada anak-anak di sekolah tidak boleh menebang pohon, tidak boleh begini, anak-anak tidak suka. Tapi karena dongeng itu disukai oleh anak-anak, maka kita memberi pelajaran informasi kepada anak-anak melalui dongeng itu, Pak. Itu lebih masuk. Seperti ada Bapak lihat sendiri kan, bahwa anak-anak ditanya mereka bisa menjawab. Itu berarti mereka sebenarnya memang memperhatikan. Dan dongeng itu adalah satu-satunya sarana yang paling cocok buat anak. Ini tadi si badak dia pergi harus izin kepada orang tuanya. Dia tidak boleh kasar kepada orang yang tidak dia kenal. Itu semua adalah pelajaran etika yang secara tidak langsung diberikan oleh penulis kepada anak-anak melalui cerita. Jadi sekali lagi anak-anak tidak diindoktrinasi, tetapi anak-anak melalui bacaan, melalui yang mereka dengarkan, melalui endemik ini baru saya bikin sekitar setengah tahun yang lalu. Itu sudah 4 buku dan kita ingin membuat 20 buku, jadi masih ada 16 buku lagi yang akan kita bikin, dan itu semua adalah buku tentang endemik Indonesia. Kemarin misalnya saya di Jogja, saya melibatkan pendongeng dari Jogja. Lokal. Kemudian ketika di Bali, kenapa harus dari daerah lain? Banyak pendongeng di daerah sendiri yang pasti yang memahami anak-anak suka yang kayak gimana nih. Kalau orang Bali ngerti mereka. Nanti di daerah lain juga pasti ada pendongeng. Saya sangat berharap dan saya yakin dongeng akhirnya akan menjadi primadona untuk para pemimpin, para guru
memberi edukasi kepada anak dengan cara mendongeng. Saya yakin hanya itu satu-satunya cara yang berhasil. Mudah-mudahan dengan pemerintahan yang baru nanti ini bisa lebih terperhatikan, Pak, karena tidak bisa dipungkiri bahwa dongeng seperti kita tahu sekarang ada seminar dongeng, ada cara mendongeng, semua dipelajari. Itu menunjukkan bahwa dongeng adalah bidang yang sangat menarik dan bisa menjadi lahan penghasilan mencari penghasilan. Bau, mantan jurnalis yang kini menekuni kegiatan mendongeng dengan komunitasnya, menilai mendongeng di saat dia masih anak-anak rutin didongengkan orang tuanya, berbagai cerita yang banyak mengangkat kisah dunia binatang sampai dunia kahyangan yang penuh pesan moral. Dongeng yang disampaikan kepadanya bersama sanak saudara itu juga sering mengisahkan kehidupan sosial masyarakat yang kadang diselingi dengan lelucon. Terlebih penyampaian oleh orang tuanya sangat pas dan menarik sehingga acara mendongeng menjadi salah satu momen keakraban di antara saudara-saudaranya. Namun belakangan ini banyak diabaikan, termasuk banyak orang tua enggan mendongengkan untuk anak-anaknya, dengan berbagai alasannya masing-masing. Anak-anak justru sangat senang sekali didongengin kalau ada yang mau mendongengi. Jadi masalahnya adalah yang mendongengi itu yang ternyata sekarang jarang gitu. Yang mendongengi itu sekarang jarang ada yang mau mendongengi anak-anak. Contohnya orang tua ketika diminta mendongengi anaknya, jawaban yang pertama pasti adalah tidak bisa. Kenapa? Karena masih banyak yang menganggap bahwa dongeng itu harus heboh, harus seru, harus ketawa gitu. Jadinya standarnya tinggi, jadinya itu yang membuat orang susah untuk memulai dongeng. Selain mendongeng, lembaga seni dan sastra ini juga memberikan kuis dengan cara penuh keakraban. Kuis dengan hadiah buku cerita ini dimaksudkan untuk membangun sportivitas dan keberanian anak-anak untuk menyampaikan pendapat. Ke arah belakang, berlari, tapi tiba-tiba dia menabrak batu. Belajar hal-hal yang baru. Dan Guntur bertanya balik kepada manusia itu, dia sebenarnya siapa? Oh, Badi. Apa? Nah, betul. Sabar, artinya tidak bisa. Gugur jadi ikut sedih. Tapi Gugur punya ide, teman-teman. Memang pernah ada badak membajak sawah. Belum pernah ada ya. Nah, tapi kalau dipikir-pikir, yang panjang sekali sampai bawah, namanya apa? Ayo. Nah, dari kayu, ayo. Katanya sudah pernah melihat yang orang. Bunda, Pak Tadi sudah siap membajak sawah. Kita bantu mereka yuk. Ada yang mau? Ayo sini. Ayo kita membajak sawah. Ayo kita bantu Pak Tadi, teman-teman. Ayo kita berjanji. Ikuti Linus, angkat tangannya tinggi-tinggi. Jadi anak baik dan sayang pada. Nah, begitulah ceritanya. Terima kasih teman-teman. Cerita kita akan kasih kuis, kasih pertanyaan tentang ceritanya. Oh iya. Oke, pertanyaannya. Bagaimana ciri-ciri manusia yang dilihat gugup? Tidak. Oh, cukup katanya, cukup ya. Yang berhasil menjawab lebih luar biasa lagi. Yes. Terima kasih Ibu. boleh kasih tempat buat ibu dulu.
Udah senyumnya udah lebar belum ini? Ya. Satu.